Kita mulai ya, Ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sore ini kita bertemu lagi dalam webinar Hikari Parenting School. Ya, silahkan diundang teman-temannya yang mau join ya. Semoga pembicaraan kita sore ini membawa keberkahan, membawa banyak manfaat ya. Sore ini insya Allah kita akan berbincang tentang kok saya lupa ya. Tentang perilaku seksual remaja zaman now ya. Sebagaimana yang sudah kita alami ya, ibu-ibu di sini yang sudah mempunyai putra-putri menginjak usia remaja ya, jadi mengasuh anak remaja itu susah-susah gampang ya. Nah, sore ini insya Allah semoga kita mendapatkan pencerahan ya dari Ibu Hesti Wihandini. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pemateri dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan ya sore ini. Untuk selanjutnya kita persilahkan narasumber kita sore ini Ibu Hesti Handini. Mungkin untuk berkenalan langsung aja ya Bu Hesti ya. Mangga Ibu Hesti, silahkan. Makasih Bu Nuning, salam kenal dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya alhamdulillah ibu-ibu hebat semua ya pada sore hari ini masih semangat gitu menuntut ilmu walaupun kalau di Bandung ini kebetulan posisi saya di Bandung ya Bu Nuning ya. Ini dari beberapa hari kemarin tuh hujan terus gitu walaupun mungkin dengan intensitas yang nggak terlalu deras ya tapi lumayan gitu dari pagi ke pagi lagi hujan. Ya mungkin kita baru pertama kali Bu Nuning ya tatapan muka begini berinteraksi sebelumnya dengan Ibu siapa saya lupa ya. Perkenalkan, saya Ibu Hesti Wihandini. Kebetulan saya teman dekat dari Ibu Vivi, kami dulu satu kampus, satu fakultas, dan sekarang lumayan sering ketemu karena anak-anak kami sama-sama kuliah di Unpad. Jadi kadang-kadang kalau ada waktu kita ketemu. Saya kebetulan untuk sekarang diamanahkan sebagai PNS yang menjadi guru BK bimbingan konseling di sebuah SMP negeri di Kabupaten Bandung dan alhamdulillah profesi itu sudah saya jalani sebetulnya sejak saya kuliah tingkat 3 jadi guru BK itu. Menyenangkan menurut saya. Selama ini kan paradigma guru BK itu adalah sebagai polisi sekolah ya dan itu salah betul gitu. Guru BK itu nggak begitu. Justru guru BK itu punya ruang banyak, punya kesempatan banyak untuk mengamati secara detail perkembangan anak-anak masing-masing individu gitu. Kalau saya itu harus jadi tantangan buat saya ketika di sekolah itu bagaimana permasalahan yang ada itu jangan muncul dulu gitu, tapi dicegah. Nah, kalau udah kuratif biasanya udah pengobatan itu biasanya saya merasa kenapa ya bisa sampai kecolongan begini, itu jadi tantangan tersendiri gitu. Nah, mudah-mudahan pemahaman ini juga dipahami oleh semua guru-guru yang ada bahwa mendidik anak, gitu, apalagi di sekolah itu menyenangkan sebetulnya. Karena apa? Kita akan banyak sekali belajar berbagai macam pendekatan anak, ya, pola anak, karakter yang berbeda-beda, mungkin beradaptasi dengan orang tua dan sebagainya. Dan itu kalau bagi saya pengalaman yang tidak terbayar dengan apapun. Jadi sayang kalau kita di sekolah itu hanya duduk mengajar, sudah selesai mengajar pulang gitu. Nggak seperti itu. Justru menjadikan sekolah itu sebagai tempat pembelajaran anak untuk diri kita. Ya insya Allah pada sore hari ini kita sama-sama akan sharing ya ibu-ibu semua. Jadi posisi saya suka memposisikan tidak sebagai narasumber utama gitu. Karena setiap orang pasti punya pengalaman sendiri, kita sharing saja. Dan Bu Vivi kemarin-kemarin itu langsung menodong tentang perilaku seksual remaja zaman now gubrak gitu ya. Dan ini memang tema yang, aduh kalau saya bilang tema yang
kalau apa ya, selalu bikin merinding gitu, dan inilah kenyataan yang memang di depan mata seperti itu terjadinya. Dan tidak akan pernah habis kita bahas. Nah, insya Allah kita akan sama-sama membahasnya di sore hari ini. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan untuk ibu-ibu semua. Ya, perbincangan tentang remaja itu akan selalu menarik ya, Bu Nuning ya, bukan saja buat kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik gitu ya, tapi juga di kalangan remaja sendiri, membahas diri mereka itu menyenangkan. Remaja itu justru sangat antusias ketika mereka belajar tentang dirinya sendiri ya. Nah, apalagi bagi kita mungkin orang-orang dewasa yang sudah berbeda generasi dengan anak-anak remaja zaman sekarang gitu. Nah, kalau dilihat dari rentang usia kan remaja-remaja saat ini, kalau saya baca di beberapa literatur, mereka itu masuk generasi Z, ya Zoomer. Kalau kita mungkin, kalau saya gitu ya, atau Bu Nuning nggak tahu, kalau saya termasuk mungkin generasi Y gitu ya, ada mungkin yang generasi X gitu. Dan pola pendekatan untuk generasi Z ini sangat berbeda dengan di zaman kita gitu. Dan kadang orang tua mungkin masih menerapkan pola-pola yang sama dengan zamannya dulu. Oh, dulu saya seperti ini gitu ya. Orang tua saya seperti ini, saya menerapkan juga ke anak saya seperti ini. Padahal belum tentu itu satu yang tepat atau sesuai untuk anak-anak kita. Nah, kalau saya bayangkan di zaman saya dulu ketika remaja, dengan saya lihat anak-anak saya di sekolah gitu, kebetulan anak di rumah sudah melewati fase remaja lah, remaja awal gitu ya. Nah, saya melihat kalau saya bilang ke anak-anak, anak-anak tahu nggak, ibu mah perasaan dulu seumuran kamu mah, ibu tuh merasa nggak ada masa-masa SMP itu masa yang paling menyenangkan gitu, kayak nggak ada beban, ya nggak? Kita bebas gitu mau main, biasanya main sepeda gitu kan, atau bebas mencoba berbagai macam ekskul tanpa beban pikiran apa-apa. Tapi kenapa ya kamu kayaknya banyak masalah lihat anak-anak itu setiap hari, ibu aku stres, ibu aku depresi, ibu aku begini. Jadi kok kenapa ya hidup kalian di usia yang masih belasan tahun kayaknya udah banyak sekali beban gitu. Tapi sisi lain juga saya tuh kadang melihat anak-anak, wow gitu luar biasa ya anak-anak sekarang dibanding anak-anak zaman era-era sebelumnya lah, generasi X atau Y, yang kemampuan mereka utamanya dalam bidang teknologi ya itu luar biasa hebatnya lah. Kalau teman-teman di sekolah itu biasanya kalau udah generasi X ke sana, itu udah nyerah kalau urusan masalah digital gitu ya, pemberkasan atau apa tuh pasti minta tolong ya ke generasi yang lebih muda gitu. Apalagi kalau meminta tolong ke anak-anak gitu, itu akan lebih cepat lagi solusinya. Nah, itu perbedaannya. Nah, berbicara tentang generasi remaja Indonesia saat ini lah, katakan khususnya ya di anak-anak kita ya. Mereka kan termasuk dalam kategori masa generasi Z ya. Nah, kalau X dan Y itu kan yang sebelumnya, tapi ada beberapa kekasan ya. Kekasan V sudah bisa di-share itunya, punten. Nah, nanti sambil di-share ininya ya, apa materinya. Oh ya, nah ini ya. Berikutnya, Vi, punten. Ada beberapa kekasan dari generasi Z ini ya, yang dikatakan sebagai generasi stroberi. Kenapa dibilang generasi stroberi? Karena diibaratkan seperti buah stroberi gitu ya. Jadi generasi Z ini kelihatan cantik, kelihatan bagus, kelihatan indah di luar, tapi kalau sedikit ditekan saja itu langsung hancur. Nah, kita bicara dulu masa remaja. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Sementara menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Nah, ini konteks remaja secara pendapat ahli gitu ya. Tapi ternyata antara remaja yang saya bilang dari awal, antara remaja era generasi XY dengan Z ini sangat berbeda sekali gitu. Nah, ini ada beberapa kekasan, Vi, seterusnya, Vi. Ya. Generasi Z itu adalah sekelompok orang ya yang lahir pada rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Ini ada beberapa pendapat. Ya, anak-anak kita yang masuk kategori remaja itu masuk ke dalam golongan generasi ini. Ya, ada beberapa ciri khasnya. Terus, Vi. Nah, ada beberapa kekasan generasi Z.
Yang pertama adalah anak-anak generasi Z ini terkena pada anak yang merupakan pembelajar cepat. Mereka mudah sekali menangkap informasi, mudah sekali menangkap sesuatu. Makanya mereka digolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang FOMO atau famous of moving out. Tapi juga di sisi lain, selain mereka adalah pembelajaran cepat, mereka itu kurang menghargai proses. Jadi anak-anak generasi Z ini dikatakan mereka itu lebih sesuatu yang instan. Jadi tidak terbiasa menghadapi konflik. Ketika ada satu masalah kecil, mereka langsung down gitu. Nah, saya tuh banyak melihat anak-anak yang memang gampang sekali ketika dihadapkan pada satu masalah, mereka bingung harus apa. Ya, contohnya ada anak yang ketika dia sekolah, dia menginginkan sesuatu, katakan memaksakan diri, saya harus punya motor. Sementara dia tidak melihat kondisi orang tuanya, katakan saat itu ayahnya sedang di PHK gitu ya, ibunya juga istilahnya tidak bekerja, kemudian dia memaksakan diri dia harus mempunyai motor, dan ketika itu tidak segera dia dapat, yang dia lakukan adalah dia tidak mau sekolah. Nah itu, jadi generasi Z ini mereka belajar cepat, tapi mereka kurang menghargai proses. Ketika misalnya mereka ketemu dengan guru yang galak, gitu ya, mereka cenderung lebih memilih jalan, udahlah, saya mah mending nggak mau masuk aja, mabal aja, bolos aja, udah nggak mau sekolah. Nah itu, jadi ada satu kelebihannya, ya mereka memang seorang pembelajar yang cepat, tapi sisi lain mereka tidak terbiasa untuk menghargai proses dan lebih menyukai sesuatu yang instan. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu, mereka harus dapat langsung apa yang mereka inginkan. Gitu. Nah itu tantangan buat kita. Kemudian yang kedua, anak-anak generasi Z ini adalah anak-anak yang mahir teknologi. Ini sangat wajar karena memang mereka dibesarkan di era digital ya. Saya sih merasa di rumah saya nggak gaptek-gaptek amat gitu, tapi ternyata ketika kondisi-kondisi tertentu, misalnya saya kesulitan sesuatu, saya ke anak, itu anak tuh langsung tek 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 tek, nggak tahu kenapa, mungkin ya udah otaknya itu kayak udah terprogram gitu. Dan murid-murid di rumah, di sekolah juga sama begitu. Ibu tolong dong ini gini-gini, langsung tek tek tek. Padahal saya perasaan nggak gaptek-gaptek ya, paling nggak tahulah minimal gitu ya, bisa Canva, bisa apa gitu ya. Nah ini anak-anak di sekolah itu walaupun kategori anak yang istilahnya biasa-biasa saja, kalau udah kaitan dengan teknologi ya, mereka itu biasanya langsung connect gitu. Nah, makanya Indonesia itu termasuk ke dalam 5 negara tertinggi dalam penggunaan internet, hebat luar biasa ya. Indonesia itu masuk 5 negara tertinggi, urutan negara tertinggi pengguna internet terbanyak. 7 sampai 13 jam sehari, bayangkan. Itu yang digunakan anak-anak kita setiap hari ya. Megang gadget itu sampai minimal 7 jam sehari. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, mereka juga mahir bermedia sosial. Gitu ya. Anak-anak itu paling suka terlihat eksis. Satu sisi ini bagus ya. Ya, artinya mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka, kata hati mereka, tapi terkadang ketidakdewasaan, ketidakmatangan yang muncul adalah anak-anak itu kadang suka tidak bisa membedakan mana yang harus mereka share, mana yang harus mereka tahan untuk tidak di-share. Ya, coba deh ibu-ibu lihat ya, anak-anak tuh banyak sekali, apalagi mungkin yang punya anak remaja di rumah atau mengajar di sekolah yang di situ banyak remajanya, banyak anak-anak kita yang tanpa tanpa kita tahu ya, foto profil yang dipasang, mohon maaf misalnya ya tank top gitu ya, tank top, terus juga bergaya kayak tante-tante gitu. Kadang, nah ini yang harus hati-hati gitu, atau men-share sesuatu yang memang tidak layak untuk di-share gitu. Nah ini makanya perlu pendampingan dari orang dewasanya tuh di dalam hal itunya. Oke lah mereka dalam sisi positifnya mereka punya kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya, menyalurkan perasaan, suara, keinginan, hobi, minat. Tapi sisi lain mereka juga harus tahu, bisa mengendalikan mana yang mesti mereka kendalikan, mana yang harus mereka share. Kemudian yang keempat, anak-anak generasi Z ini paling suka berkomunikasi di dunia maya. Ya, mereka bisa gitu berkomunikasi dengan kalangan manapun, dengan berbagai usia berapapun. Cuma pada akhirnya mungkin kalau kita melihat mereka, kok anak-anak teh sekarang kayak adabnya teh kurang ya, kurang santun, kurang sopan ke orang yang lebih tua gitu ya. Karena mereka terbiasa gitu berkomunikasi dengan berbagai level macam orang, dengan berbagai level usia ketika di dunia maya. Nah, kemudian yang kelima, suka mengumbar privacy. Kayaknya untuk menahan diri untuk tidak
share sesuatu itu gitu ya, itu kayaknya di remaja-remaja sekarang tuh sulit gitu, apalagi kalau kaitan hal-hal yang gimana gitu ya, foto-foto mereka dan sebagainya. Nah, ini pendampingan orang tua, orang dewasa dalam hal ini ya, dalam setiap prosesnya itu, apalagi yang berkaitan dengan perilaku seksual itu kita perlu hati-hati sekali. Khawatirnya ya, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang bermaksud jahat gitu. Apakah mungkin penipuan atau lebih parahnya lagi, mohon maaf ibu-ibu, mungkin anak kita jadikan sasaran pornografi, bisa aja. Ibu-ibu di sini sudah pernah melihat nggak HP selalu mengecek dalam artian apa ya? Tahu nggak isi HP anaknya apa saja? Atau malam hari suka nggak sebelum tidur melihat anaknya ngapain dulu gitu ya? Kadang-kadang banyak orang tua yang lost terkait masalah ini. Ya tahu-tahu jebret gitu ya. Anaknya tahu-tahu, wah misalnya dipanggil oleh sekolah menyebarkan foto misalnya dengan pacarnya bagaimana gitu, tahu-tahu kaget gitu. Atau misalnya foto gitu disebarkan auratnya kelihatan gitu, orang tua nggak tahu, bahkan mungkin dalam posisi bisa aja gitu ya, tahu-tahu ada foto anaknya di sekarang itu kan banyak apa ya, kayak sebangsa vlog yang di situ tuh vlognya kayak vlog ini loh, bukan jual beli ya, menyewa menyewa perempuan nakal gitu ya dalam satu vlog itu, dan itu oleh om-om yang begitulah. Nah itu bisa aja gitu. Tanpa anak tahu dia bermaksud sebetulnya hanya ingin kelihatan eksis gitu ya, kelihatan jati dirinya terakui, oh saya cantik, saya gimana gitu. Tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Berikutnya. Nah, kalau berbicara tentang remaja ya terkait dengan perilaku seksual ya, awal pertumbuhan dan perkembangan remaja ditandai dengan pubertas ya. Pubertas sering didefinisikan sebagai transformasi fisik seorang anak menjadi dewasa. Perubahan-perubahan ini mencakup bentuk pematangan seks, ukuran, peningkatan tinggi berat badan dan komposisi tubuh ya. Nah, kurang fokus ya, lebih mudah terganggu dengan adanya hal-hal baru, apalagi setelah kemarin kita dihantam oleh gelombang pandemi COVID-19 gitu ya. Itu saya sebagai seorang pendidik juga merasa ya, anak-anak yang bentukan, mohon maaf nih, bentukan dari 2 tahun pandemi kemarin itu terasa berbeda sekali, lebih berat sekali tantangannya dibandingkan anak-anak yang sekolahnya offline. Yang mudahnya gini, saya bandingkan anak kelas 7 dengan kelas 9 di sekolah saya. Itu ketika ujian sekolah, anak-anak kelas 7 mengerjakan matematika ya, ujian sekolah matematika. Mereka saya lihat ininya apa, kotretannya itu penuh. Gitu, penuh dengan coretan, kotretan gitu ya. Anak-anak kelas 9, waduh ya kosong. Kosong paling itu hanya 1, 2 atau beberapa anak yang memang punya motivasi yang tinggi gitu. Dan yang mereka lakukan apa? Anak-anak kelas 7 itu sebelum bel sudah mengumpulkan gitu. Anak kelas 9 itu menunggu inspirasi. Jadi menunggu contekan dari teman gitu kan dan sebagainya. Jadi memang secara motivasi dan semangat persaingan itu ya saya lihat anak-anak pandemi itu karena mungkin tidak terbentuk dengan sekolah yang mereka merasakan iklim ya kompetisi, iklim kedisiplinan di sekolah itu akan berbeda ya, kecuali kalau mungkin yang swasta yang rada inilah ya, kalau negeri itu terasa sekali itu perbedaannya. Jadi luar biasa ketika awal masuk itu 3 bulan pertama yang saya lakukan ya, karena saya guru BK kelas 9, yang saya lakukan itu membenahi dulu nih, motivasi anak-anak dulu, mereka fokus gitu. Wah itu luar biasa ya, artinya enak kalau orang tua itu bisa diajak kerjasama, tapi pola-pola orang tua sekarang, kalau sejujurnya saya bilang, banyak orang tua yang merasa paling tahu anak, ya, paling mengerti anak, paling peduli sama anak, tapi sebetulnya dia tidak tahu apa-apa tentang anaknya. Ini bahaya, bahaya banget. Ya. Nah, bagaimana dengan serang-serangan dan perilaku seksual remaja? Ya, berikutnya, Vi, satu kata. Satu kata yang merangkum ini adalah asli ya, ibu-ibu semua. Kalau berbicara terkait masalah ini, saya mau nangis gitu, miris banget. Ya, dan ini terjadi secara global. Saya tidak bisa lah secara langsung mengungkap kasus-kasus yang saya tangani di sekolah ya, karena ini sifatnya rahasia. Tapi secara umum ya,
fakta yang ada di dunia nyata, fakta yang ada di lapangan, fakta yang ada di masyarakat kita yang terjadi adalah kondisi sekarang ya anak-anak remaja kita itu sudah darurat sekali terkait dengan perilaku seksual. Ya. Ibu-ibu mungkin pernah membaca beberapa waktu kemarin, bayangkan seorang anak usia 7 tahun ya, punten ini kalau mungkin jangan sampai ada anak-anak yang mendengar ya, itu bisa memperkosa temannya yang masih usia 5 tahun. Ya, kemarin kasusnya rame gitu ya. Bayangkan itu pas saya baca berita tuh Masya Allah, itu udah kali keempat dia melakukan itu. Dan yang keempat kalinya dia mengajak 2 temannya yang lain. Karena apa? Karena si faktor pelaku ini, dia sosok yang ditakuti oleh teman-temannya. Dan 2 temannya ini, 1 orang mengikuti, yang 1 orang hanya melihat saja. Dan korban itu terluka. Alat kelaminnya terluka. Saya sampai aduh ya Allah, miris banget. Saya sampai nanya ke suami, Abi, apa bisa ya anak punten ya, anak usia 7 tahun itu ereksi gitu. Kok dia bisa gitu? Berarti stimulan yang dia terima itu seperti apa gitu. Yang saya tanyakan lagi, ya Allah, anak sebesar itu kemana ibunya, kemana ayahnya? Ya, artinya seberapa joroknya si orang tua ya, seberapa telodonnya seorang tua sampai ternyata bermula si anak ini kenapa seperti itu adalah karena apa? Karena dia melihat di HP ibunya itu ada video yang seperti itu gitu ya. Masya Allah, itu serem sekali ya. Nah, dan kejadian-kejadian ini saya yakin di banyak sekolah pun terjadi gitu. Walaupun mungkin kadarnya berbeda ya, tidak setragis ini. Ini 7 tahun loh, bayangkan. Dan anak-anak kita nauzubillah min zalik gitu ya, bisa menjadi salah satu mungkin di antara itu gitu. Nauzubillah ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, dan masih banyak sekali kasus-kasus lainnya. Ya pelecehan orang dewasa ke anak-anak ya, dan yang paling miris itu kan yang kemarin-kemarin terjadi ya setahun yang lalu itu oleh ustadz ya di pesantrennya terhadap santrinya gitu ya, atau misalnya oleh guru kepada muridnya gitu, atau orang tua kepada anaknya. Bahkan yang paling membuat kesal itu yang ibu-ibu muda itu ya, yang memaksa beberapa anak nonton yang membuka rental PS gitu ya, terus memaksa anak-anak menonton film porno lalu disuruh melayani dia tuh, ya Allah. Itu udah nggak terbayang, tapi itulah fakta yang ada di depan mata kita. Belum lagi permasalahan terkait dengan makin maraknya, mohon maaf, Laskar Pelangi, tapi saya sebetulnya nggak setuju kalau bilang Laskar Pelangi ya, karena filmnya kan bagus ya, kesannya jadi negatif. Ya kata bahasa singkatnya itulah LGBT. Ya. Bahkan di dunia pendidikan sekalipun sekarang tuh sudah menjadi tren, jujur aja anak-anak itu seakan-akan menjadi gaya apa ya, merasa keren kalau mereka berbeda dalam konteks negatif gitu. Mereka bangga bilang, saya bisex loh ke teman-temannya gitu, saya homo loh, saya gay loh, saya lesbian loh. Gitu. Dan anak-anak nggak paham gitu, itu teh apa gitu. Kalau saya sih berkesimpulan sebetulnya mereka nggak ngerti esensi bisex itu. Kebanyakannya anak-anak tuh kadang sebetulnya nggak paham. Ya, kebanyakan karena ingin cari perhatian gitu. Nah, apalagi gini dengan iklim yang ada sekarang itu sangat welcome ya, sangat merangkul kalau saya bilang itu sangat merangkul tumbuhnya benih-benih itu. Jadi bukannya prosesnya untuk mengobati gitu, tapi untuk toleransi gitu, toleran, tapi ada nggak proses untuk membantu dia keluar dari permasalahan itu? Nah, itu yang harusnya jadi persoalan besar gitu ya di kita. Gitu. Nah, kemudian belum lagi hal-hal remeh yang kalau menurut saya ini hal-hal remeh ya, karena kalau dikorek sedalam mungkin itu Masya Allah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perilaku sosial itu luar biasa. Antara gitu ya, aduh ya Allah gitu. Pengen nangis, pengen sekaligus juga tarik napas panjang, gemes gitu. Termasuk juga hal remeh anak-anak sekarang ya. Sekarang kan berkembang banyak ikon-ikon atau tokoh-tokoh yang dimunculkan yang sebetulnya itu tidak apa sih gitu ya kelebihannya dia. Contohnya gampangnya Fajar Sad Boy. Ya, yang cowok gitu yang begitu dramatis, lebay gitu kan, memelihara perasaannya, sedihnya,
yang nggak berhenti-berhenti itu karena diputus oleh pacarnya, dan ini melanda, ini bukan omong kosong, ini melanda di anak-anak bahwa itu adalah sebuah keren, sikap keren. Anak-anak cowok tuh banyak yang menganut paham begitu, bucin sebucin-bucinnya. Ya. Bu, saya kok misalnya, saya kok gimana ya Bu, kok saya sekarang jadi bandel, saya sering nongkrong, saya suka merokok sekarang gitu. Ya. Saya tuh, kenapa kamu begitu? Ya semenjak saya nggak bisa move on dari mantan pacar saya. Siapa yang mutusin? Pacar saya. Ngapain hidup kamu? Jadi kalau saya suka dialog itu sama anak-anak, tapi itu benar. Itu udah di anak-anak itu Masya Allah. Jadi nggak tahu kenapa netizen itu, masyarakat kita justru menampilkan figur-figur yang seperti begitu gitu. Dan tanpa sadar itu menyeret pola berlaku anak-anak kita. Ya. Kemudian apalagi? Banyak anak-anak yang kehilangan identitas diri dan mereka menganggap, contoh mudah ya, di anak-anak remaja, mereka bangga menjadi jamet. Maaf ya, saya orang Jawa, saya nggak suka sebetulnya itu jadikan semacam konotasi yang negatif, jamet, janda metal. Janda metal itu identik, mohon maaf ibu-ibu, itu sebetulnya saya pengen tahu, bertanya sama orang yang apa ya, menyebarluaskan misalnya istilah gitu ya. Janda metal itu identik dengan bagi remaja ya. Itu adalah dengan apa? Dandanan seperti tante-tante. Usia 13 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun, mereka berdandan dan merasa bangga menjadi seorang tante-tante. Cirinya apa? Pakai tank top, ya, tank top, apa, lipstiknya tebal, rambutnya apa, pakai skincare-an yang kayak gimana. Ini mohon maaf ya, ibu-ibu, buat dadanya dibuatnya kayak tante-tante gitu. Kita kan paham ya, mungkin ibu-ibu semua ngelihat anak-anak kita ya ukuran payudaranya ya anak-anak remaja ya payahnya seperti apa, walaupun mungkin ada beberapa anak yang sedikit berbeda. Tapi ketika melihat anak-anak itu, saya melihat bukan foto itu anak 14 tahun, 15 tahun, itu mirip seperti anak usia 30-35 tahun. Dan bagi anak itu sebuah lelucon yang menyenangkan dan bikin keren. Ini bagi saya hal-hal yang remeh tapi menjadi PR luar biasa ya. Artinya apa? Artinya remaja-remaja kita sekarang itu sudah digiring ke arah sana, artinya sudah kehilangan identitas diri. Seperti itu. Dan yang terjadi saat ini, yaitu tadi saya bilang, PR besar luar biasa ya, bagi orang tua. Dan semoga kita termasuk orang tua pendidik-pendidik yang peduli ya, jeli melihat itu semua, dan menganggap itu bukan sebuah persoalan yang sepele gitu. Nah, kebanyakan kita itu biasanya ya itu tadi yang saya bilang, kebanyakan orang tua ya itu menganggap mereka tuh paling dekat dengan anak, paling tahu dengan anak, tapi mereka sebetulnya tidak pernah banyak tahu tentang anaknya. Makanya ini bagi pendidik lah utamanya, yang mungkin ibu-ibu di sini ada yang menjadi pendidik sekolah. Orang tua sekarang itu agak sulit ya, agak sulit untuk karena apa? Kalau saya jujur ya, melihat sekarang pendidikan itu agak kehilangan ruhnya. Karena apa? Guru itu kayak nggak punya power, gitu. Nggak punya power dalam artian apa? Kemarin kalau saya sama murid kan memang deket ya, dengan anak-anak tuh deket. Anak-anak tuh ada yang komplain ke saya, ibu, kenapa ya kok orang tua kita tuh bebas gitu ya ngelihat HP kita, terus guru kalau nyedak HP juga ngeliatin HP kita gitu. Bagi saya itu bukan pertanyaan yang istilahnya menyerang saya, enggak. Saya justru menjadikan itu sebagai ruang. Anak-anak tuh butuh loh, ibu-ibu, dialog seperti itu, dialog yang rada-rada sensitif ya. Saya bilang, kalian sudah dewasa belum? Belum. Kalian kan artinya apa? Masih anak-anak kan? Iya. Masih tanggung jawab orang tua? Iya, Bu. Artinya, kalau kalian masih belum bisa beli HP sendiri, ya belum bisa hidup sendiri, kalian masih dalam tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua berhak dong lihat HP kalian. Terus saya ibaratkan, saya contohkan, saya ibu aja di rumah, HP itu bebas, mau dilihat suami ibu, mau anak ibu, nggak apa-apa. Kecuali kalau kalian menyimpan sesuatu yang salah, betul nggak? Oh iya ya Bu, oh iya. Gitu. Terus ada yang nanya lagi, ibu kan ada undang-undangnya, Bu, guru itu tidak, bukan saya negur. Misalnya ada satu anak, Aska, kamu rambutnya dipotong dong, biar gantengan gitu loh. Terus misalnya dia komplain, ibu kenapa sih kok rambutnya mesti digunting? Kan itu melanggar undang-undang. Gitu. Jadi anak-anak sekarang kan gitu, ya. Tapi bagi saya itu bukan pertanyaan menyerang saya gitu. Saya menganggap itu sebagai wacana apa ya, justru
sebagai celah untuk bisa merubah cara berpikir mereka. Terus saya bilang, jujur ya, ini Bu Hesti nih, Bu Hesti sebagai Bu Hesti bukan sebagai guru SMP negeri, saya bilang gitu. Kalau Ibu sebetulnya setuju, kalian mah bebas, silakan berekspresi sesuai dengan apa yang kalian mau. Saya bilang, bebas kan, boleh sebetulnya ya, di SMP swasta kan boleh itu sebetulnya, anak-anak rambut gondrong nggak apa-apa kan. Di kalau kuliah bisa gondrong, cuma apa? Kalau Ibu melihatnya karena kita sekolah negeri, ya tidak semuanya sama, tidak semuanya orang ada. Dalam hal kecil aja. Coba kalau misalnya sepatu dibebaskan oleh sekolah, boleh membawa sepatu bebas, memakai sepatu bebas apapun. Semua anak pasti Pak bagus-bagus, Pak mahal-mahal, saya bilang gitu. Ada yang naik Adidas, coba bayangkan. Teman kalian yang orang tuanya nggak bekerja gitu ya, yang penghasilannya tidak menentu, sanggup nggak beli sepatu itu? Enggak, kata mereka teh. Terus saya jujur Bu, saya pernah kehilangan murid saya dulu udah lama sekali. Jadi ketika kelas 9 dia bukan dipegang oleh saya, ini bukan di sekolah yang sekarang, udah sekolah yang udah lama gitu ya, saya pernah mengajar di sebuah sekolah. Kebetulan di kelas 9 BK-nya bukan saya, pindah ke guru yang lain. Nah, selama di kelas 9 dia lebih banyak diam. Nah, jadi dia cemburu gitu ngelihat teman-temannya punya HP, punya motor gitu, dan dia 3 kali menyatakan suka ke temannya di kelas, dia ditolak terus. Dan mirisnya dengan alasan karena dia tidak punya HP. Si ceweknya itu menolak. Nah, ketika satu saat dia punya kesempatan untuk membeli HP, justru dia dimarahi oleh orang tuanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri, ibu-ibu. Ya, gantung diri di sumur belakang rumahnya. Nah, itu yang membuat saya itu bilang ke anak-anak, intinya adalah belajar untuk menekan perasaan cemburu teman-teman kalian. Gitu. Jadi tidak ada yang kelihatan yang kaya, yang miskin gitu ya, dan itu bisa memotivasi orang lain untuk mencuri atau melakukan hal yang tidak baik gitu. Terus anak-anak tuh bilang, oh iya ya gitu, mereka dengerin gitu. Makanya kalau jam-jam pelajaran saya, jujur aja Bu, itu kalau pelajaran BK, anak-anak itu bisa sampai mau 3 jam. Padahal saya cuma ngajar 1 jam, 30 menit gitu ya. Nah, terus saya bilang lagi, anak-anak, coba kalian pernah nggak merasa di posisi sebagai ibu? Apa gitu Bu? Kalian mah enak, ada undang-undang perlindungan anak. Coba ada nggak undang-undang perlindungan guru? Ya, kalau misalnya nih ada anak yang nikam guru, ada anak yang misal memarahi guru, ada nggak undang-undang perlindungan guru? Nggak ada. Tuh, coba jadi ibu enak nggak? Enggak Bu, gitu. Terus saya dulu dari kecil ya, orang tua saya itu memang membiasakan, eh, ya itu yang saya rasakan ya, pola pendidikan sekarang tuh berbeda banget ya. Jadi kalau dulu kan guru itu benar-benar gitu ya. Kalau dulu kita dimarahi oleh guru di sekolah, ngadu sama orang tua di rumah, apakah guru kita akan dimarahi oleh orang tua kita? Enggak. Ya justru malah kita yang dimarahi oleh orang tua kita lagi gitu. Beda dengan zaman sekarang, tapi tidak semua gitu. Makanya kalau saya di sekolah, yang menghadapi para orang tua, serumit apapun masalah, itu kuncinya satu. Ini terutama bagi pendidik ya, kuncinya satu. Data. Ya. Data itu harus lengkap. Nah, itu insya Allah kalau kita bermain dengan data, seberat apapun masalah, seberat apapun kasus yang dihadapi, insya Allah akan bisa diselesaikan, termasuk juga tahapan-tahapannya. Ya jangan terlewat gitu, misalnya dari pemanggilan anak, pemanggilan orang tua, itu harus terekam dengan baik. Lalu proses kita datang ke rumah, kunjungan dan sebagainya. Jadi jangan sampai tahapan itu istilahnya loncat gitu. Kalau udah loncat, udah, itu akan kena serang balik. Nah, gitu, makanya intinya itu. Dan satu hal lagi, orang tua saya biasanya mempesankan kalau ada masalah gitu ya dengan seberat apapun, intinya kamu harus meminta pertolongan sama Allah dulu. Jadi ketika saya menghadapi anak-anak itu, saya selalu bilang, ya Allah bantu saya menghadapi anak ini, lembutkan hatinya, dan itu insya Allah akan memudahkan kita untuk mendidik anak-anak. Nah, tadi pagi suami saya curhat gitu, bilang begini, ya Allah anak-anak sekarang ya, jadi kemarin suami saya agri. Terus sama suami ditanya, suami kan di bidang pertanian. Kalian mau nggak menjadi peneliti atau ahli besar di bidang pertanian? Terus anak-anaknya ngejawab, enggak ah, nggak mau, ngapain? Lah, kok begitu? Nggak menarik katanya. Nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Kata suami, nanti ketahanan pangan bagaimana? Ya biarin aja, itu mah nanti diurusin sama pemerintah.
Terus bagaimana? Masa mau impor terus kita, mau impor beras gitu ya, mau impor kentang gitu kata suami itu. Ah biarin aja itu mah urusan nanti. Itu anak-anak sekarang, ya. Jadi mereka itu nggak berpikir gimana gitu. Makanya sekarang banyak profesi-profesi yang instan gitu yang justru mereka sukai gitu. Ya punten ya, misal jadi YouTuber, vlogger dan sebagainya, walaupun itu memang butuh butuh tantangan tersendiri, tapi kok iya gitu ya pandangan ya itu memang kalau kita bilang sama suami, "Bi, kalau menghadapi pertanyaan anak seperti itu celah," gitu. Tapi jangan merasa langsung menjudge, "Oh, si anak teh begini cara berpikir." Jangan, justru coba gali terus gali terus gali terus, gitu. Nah, ibu-ibu di rumah juga sama. Ya kadang anak-anak begitu ya pertanyaannya tuh nohok gitu. Kadang ibu-ibu yang udah langsung spendeng itu langsung, "Kamu tuh ngapain sih nanya yang kayak begitu?" Gitu kan, langsung marah. Padahal kalau kalau dijadikan itu sebagai suatu pemikiran yang positif, itu adalah celah, ya, celah untuk bisa masuk mereka. Terus, berikutnya. Nah, Renal Kasali ya tidak memungkiri bahwa generasi Z tidak setangguh generasi sebelumnya, ya. Selain pola asuh, ya menurutnya juga hal ini diperparah dengan tuntutan sosial yang harus serba cepat. Berikutnya, Vi. Nah, generasi Z dikatakan sebagai generasi yang paling kesepian, mudah cemas, dan mudah tertekan daripada generasi yang lain. Kalau saya lihat emang betul, Ibu-ibu. Tidak tahu ya, ini pinter ini yang bikin penelitiannya. Jadi memang anak-anak sekarang itu nggak tahu ya, apakah memang sebuah tren atau memang gimana. Jadi kayak misalnya saya di sekolah gitu, anak-anak teh kadang dengan ininya tuh apa ya, menceritakan kalau mereka tuh punya masalah besar. Gitu. Contoh mudahnya gini, kayak kemarin ya, ibu-ibu, aku tuh pusing di kondisi di rumah. Kenapa? Ayah sama ibu aku berantem terus nih ibu, lihat tangan aku, dilihatin tuh, dilihatin. Ini ya nih apa, lengannya itu yang di sini tuh diiris-iris gitu ya. Tapi iris-irisnya tipis banget. Ya terus pacar aku teh begitu sama aku, ngejauh sama aku gitu. Aku kan nggak bisa, aku tuh harus pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung dijauhi sama pacar aku. Nah, saya melihat anak-anak sekarang itu gimana ya, gampang untuk terlihat mereka tuh senang terlihat punya masalah banyak gitu. Atau mungkin kalau saya dalam hati saya bilang tuh anak-anak yang rada lebay gitu ya. Ya masalah-masalah yang sebetulnya ya mungkin ya semua orang juga mengalami hal yang sama. Ini anak-anak itu memang kayak begitu, merasa tidak ditemani, merasa tidak punya sahabat. Kenapa ya kok aku circle dalam circle ya Bu, circle dalam circle gini, mereka itu punya kelompok, tapi di dalam kelompoknya sendiri mereka tuh merasa nggak nyaman gitu. Kenapa ya kita teh berlima Bu, bersahabat. Tapi kok kalau kemana-mana, kalau ke warung misalnya, kalau kita kerja kelompok gitu ya, kalau kita misalnya praktek, kok yang diajak tuh cuma tigaan aja ya, aku sama si ini dijauhin gitu. Nah, anak-anak itu sering 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 sekali merasa seperti itu. Dan mereka itu menganggap, aduh masalah mereka tuh paling luar biasa beratnya dibanding anak yang lain. Kadang-kadang tuh kalau ketawa gitu, ngeliatin, ya Allah anak-anak umur segini aja udah pusing ya gimana dengan ibu. Saya sambil bercanda ya. Sok bayangkan dengan ibu, ibu udah usia 40 tahun lebih. Pasti pikiran ibu udah banyak, oh mikir bayar cicilan kuliah gitu ya, bayar cicilan mobil, misalnya itu kan lebih kompleks. Kamu mikirin apaan gitu ya. Tapi ya itulah anak-anak kita ya, berbeda dengan kita. Nah, kemudian berikutnya Renat Kasali dalam bukunya berjudul Strawberry Generation mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh, ya menuliskan bahwa orang tua tuh perlu juga punya growth mindset dan cognitive flexibility. Jadi nggak bisa kita tuh sebagai orang tua ya hanya berdiam diri gitu ya, atau menerapkan pola asuh yang sudah ada gitu. Saya dulu dengan cara pola asuh orang tua saya yang seperti itu, yang katakan yang keras dan sebagainya, tapi saya bisa sukses kok gitu ya, atau bagaimana. Berbeda sekali. Artinya orang tua juga dituntut mau belajar, termasuk juga belajar teknologi, gitu. Open mind gitu. Jadi jangan apa-apa tuh misalnya ya minta tolong gitu ya. Kayak saya lah sebagai guru tuh banyak sekali hal-hal yang menuntut saya untuk banyak berinteraksi dengan laptop gitu ya, tahu berbagai macam aplikasi, cara menjalankan aplikasi.
Jadi jangan mengandalkan orang, instan aja lah bayar orang 500.000 yang penting beres, nggak gitu. Walaupun mungkin kita bisa membayar dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya dengan kita mendekati teknologi, kita tahu informasi yang berkembang di luar, insya Allah itu akan mudah mendekatkan kita dengan generasi Z, dengan anak-anak kita, dengan murid-murid kita. Ya. Makanya harus tahu nih, sekarang itu yang lagi viral apa, di TikTok apa, gitu ya. Kemudian di IG apa, lagu-lagu yang sedang viral di anak-anak apa, games yang lagi viral di anak-anak apa. Nah, kayak kemarin pernah kan Siko bagi duo gitu ya, nah itu juga harus tahu gitu. Jadi jangan sampai kita gaptek sebagai orang tua, teteh naon, teteh apa ya? Jangan begitu, anak-anak tuh biasanya udah langsung, nggak gaul, mama mah, udah langsung menjauh. Gitu. Makanya teman-teman teh suka Bu Hesti teh tahu ya harus tahu gitu. Karena apa? Itu adalah salah satu kita cara ya kita mendekati anak-anak. Kalau di sekolah jujur ya, kalau saya itu suka main basket bareng sama anak-anak. Anak-anak tuh paling suka kalau gurunya ikutan main basket. Saya ikutan main sama anak-anak main basket bareng. Mereka tuh suka gitu kalau istilahnya saya bergabung terus ikut main sama mereka, ada semacam kebanggaan. Anak-anak main badminton, saya ikutin main badminton ke GOR. Ya, terus kalau istirahat nih, istirahat kedua, biasanya jam istirahat kedua itu digunakan untuk sholat zuhur. Saya sengaja agak menunda sedikit lah sholat zuhur, jadi tidak tepat pas azan. Supaya apa? Saya ada kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak. Jadi kebetulan masjid kami itu di depannya lapang. Di situ kan bisa ngeliat anak-anak. Nah biasanya tuh anak-anak bergerombol gitu ngobrol. Nah dari situlah proses pencerahan kita lakukan, ngobrol dengan anak-anak. Gitu. Jadi makanya kalau guru-guru bilang kalau ada Bu Esti pasti ada gerombolan, gerombolan anak-anak gitu. Ya itulah waktunya sharing. Jadi kalau bagi saya sayang gitu ya kita sebagai pendidik hanya sekedar menghabiskan waktu itu dengan mengajar di kelas, sudah kembali ke ruang guru, duduk lagi gitu enggak. Justru membuat kita senantiasa punya semangat muda tuh kalau bisa berinteraksi dengan mereka gitu dan mereka suka. Siapa lagi yang bisa peduli dengan mereka kalau bukan kita? Ya kan? Berikutnya, Afi. Nah, ini ada beberapa tips ya menjadi orang tua atau pendidik ya. Pendidik lah atau apapun lah ya. Yang menjadi tips bagaimana kita mengasuh anak-anak dengan generasi Z ini termasuk juga untuk meredam perilaku seksual anak-anak yang kurang baik ya. Pertama adalah selama tinggal pengasuhan overprotektif. Nah, anak-anak zaman ini, anak-anak zaman sekarang secara gizi kita penuhi, wah gitu ya, secara kognitif mereka maju. Kenapa? Informasi, pengetahuan dengan mudah kita akses. Saya kalau bisa kembali lagi ke masa lalu, jujur satu hal yang ingin saya ulang adalah saya ingin memberikan MPASI yang baik untuk anak saya. Kalau sekarang itu kan gampang ya ibu-ibu. Oh mau tahu nih menu baik untuk anak-anak usia 6 bulan gitu ya, trek langsung YouTube keluar, oh itu tuh udah banyak gitu pilihan-pilihan. Kalau zaman dulu kan tidak. Saya tuh masih ingat ibu saya mah rajin banget ngeblender wortel lagi hati ayam gitu dan bayam gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali variasi menu gitu. Nah sekarang saat ini anak-anak secara kebutuhan gizi ya, kemudian secara kognitif mereka sudah terpenuhi dengan sangat maksimal. Yang terpenting adalah juga pendampingan. Yang beberapa waktu lalu saya tuh menemani teman gitu ya, mengantar anaknya ke sekolah, menjemput anaknya ke sekolah, terus cerita anak kita, ibu-ibu tadi aku teh habis dicek gula darah katanya. Ternyata hampir semua temannya itu gula darahnya tinggi. Ya, di atas 130. Itu anak SMP kelas 1, ibu-ibu. Nah, ini juga artinya dengan maraknya ya, artinya kemudahan kita untuk memperoleh berbagai macam makanan, gitu, menu dan sebagainya. Anak-anak perlu pendampingan juga bahwa makanan sehat itu perlu. Itu saya sampai kaget. Usia 12 tahun, 13 tahun gula darahnya udah bahkan ada yang hampir 200. Ya, bayangkan nanti ketika mereka seusia kita gitu loh, akan seperti apa kondisinya. Ya. Makanya kemarin tuh puskesmas itu banyak turun ke lapangan untuk mengontrol kondisi anak-anak secara kesehatannya gitu, mulai dari gula darahnya, hemoglobinnya seperti apa, karena itu tidak terkendali. Lihat aja pola-pola makanan sekarang yang instan ya, ubah gitu ya, masjito, terus berbagai macam makanan-makanan berkalori tinggi. Nah ini juga harus hati-hati gitu ya. Nah, pengasuhan overprotektif ini saya lihat anak-anak sekarang memang secara kreativitas, secara kemampuan mereka mengolah informasi itu cepat gitu, pinter gitu, kreatif.
Tapi sisi lemahnya itu tadi, kemandirian mereka kurang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, bagaimana memunculkan rasa tanggung jawab terhadap mereka untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu tanpa harus kita suapin. Ya. Nah, ini orang-orang tua sekarang karena mungkin rata-rata kan bekerja di rumah, jadi kadang-kadang ya udahlah instan aja gitu kan ya. Yang penting anak aman sekolah dan sebagainya. Ya saya lihat di anak-anak sekarang saat ini seperti itu, apalagi anak-anak yang produk pandemi kemarin. Ya dalam hal kecil aja ya, itu tadi hal-hal sepele aja mereka tidak bisa menyelesaikan. Saya punya beberapa orang teman ya, yang anaknya itu padahal istilahnya secara kemampuan kognitif mereka bagus, tapi sudah 6 bulan ini tiba-tiba mogok nggak mau kuliah. Tiba-tiba aja mogok nggak mau kuliah. Padahal itu teh dapat jalur apa ya, bisa masuk ke universitas itu ya PTN itu dengan tidak mudah. Ada yang lewat jalur undangan, ada yang lewat jalur SBMPTN gitu. Dan itu kan nggak mudah sekarang. Kalau zaman saya sama Vivi dulu mungkin nggak terlalu serumit sekarang untuk bisa masuk ke UI, ke Unpad, itu ke ITB. Kalau sekarang kan berat. Nah ini sudah masuk tiba-tiba mogok ibu-ibu. Ternyata permasalahannya sepele setelah digali itu karena apa? Karena nggak bisa bagi waktu. Ya ketika ospek misalnya tugas dari ospek banyak, terus tiba-tiba kuliah gitu tugas juga banyak, dan mereka nggak ada semacam ekspektasi yang terlalu tinggi, standar yang terlalu tinggi. Akhirnya ya udahlah, mending nggak usah kuliah aja. Pada akhirnya udah di rumah pun nggak tenang gitu. Stressfulnya tuh makin besar lagi. Sampai ada anak teman itu sampai hampir kabur dari rumah gitu, pergi dalam kondisi pikirannya sudah kosong gitu. Nah ini anak-anak sekarang kayak begitu ya, ada hal sepele temannya ngejauhin gitu ya, atau misalnya dijulitin sama temen, bahkan anak TK sekarang juga gitu ya, sensitifan gitu. Keponakan saya tuh kemarin ada ipar tuh curhat, mbak gimana ini si Alisa kok mogok tiba-tiba nggak mau sekolah, kenapa? Alasannya pas digali ternyata inti masalahnya karena apa? Karena bestinya tidak mau baris bareng, nggak mau gandengan gitu, nggak mau dadah-dadah pas ketemu gitu, mungkin lagi bete ya pagi-pagi harus bangun pagi, itu bete mogok nggak mau sekolah. Itu anak TK ya, mungkin yang biasa lah ya, tapi kebanyakan anak-anak kayak begitu ibu-ibu ya, itu luar biasa pokoknya, aduh masya Allah anak-anak. Kemudian yang kedua adalah jangan panik ya. Ketika menghadapi masalah, gue sih anak saya tuh kayaknya gini, kayaknya begini, kayaknya depresi dan sebagainya. Terkadang ya dengan banyaknya informasi yang kita dapat di luaran ya, apalagi sekali ngeklik kita plot dapat itu, anak-anak itu terkadang merasa dirinya paling tahu. Ya, ibu-ibu, aku tuh bipolar. Kamu tahu dari mana dari kamu bipolar? Iya, itu ciri-cirinya sama aku. Apa kamu udah dites, udah ke psikolog, udah psikiater belum? Ya nggak boleh, atau kamu langsung menjadi bipolar. Kadang udah mensugesti dirinya bahwa dia menderita sesuatu itu hanya dengan dia merasa udah membaca gitu. Dan banyak anak-anak sekarang yang kayak begitu. Dan orang tua pada akhirnya panik dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya, biasakan untuk tenang menghadapi sesuatu. Nah, ketika saya juga menghadapi, misalnya dapat laporan si anak, ibu katanya si anak, misalnya kayak gini, bu katanya si ini tuh bilang dia bisex. Saya iya sih, bla 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 bla. Ya usahakan tenang dulu. Kita cari informasi, kadang apa yang dipersepsikan oleh remaja itu belum tentu sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, makanya di sini perlu sekali komunikasi yang baik dengan remaja-remaja kita. Nah, kemudian memberi pujian yang spesifik. Kalau generasi Y atau X cukup dengan kamu hebat, kamu bisa, dan bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu, yang sekarang nggak bisa, ibu-ibu. Ya, anak-anak itu harus kasih pujian yang spesifik sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya gini, mama bangga nih, kamu sudah bisa membereskan meja belajar kamu. Terima kasih ya sudah bantu mama membereskan tempat tidur gitu. Jadi spesifik gitu terhadap perilaku yang mereka tunjukkan. Kemudian yang keempat, jadilah panutan konsistensi. Ke anak remaja mah jangan banyak nasihat. Ya, kalau jadi seorang konselor itu nggak menasehati. Namanya konselor itu mungkin sama nanti ibu-ibu juga menghadapi anak ya. Itu kan jadi konselor. Itu nggak menasehati gitu. Anak belum selesai ngomong dan nasehati, kamu memang harusnya nggak boleh begitu, bla 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 bla. Anak itu udah males duluan cerita. Ya.
ketika menghadapi anak remaja apalagi, utamakan mendengar, Bu. Mendengar. Dengerin gitu, olah dulu. Ya. Kemarin ada beberapa kasus yang lumayan berat gitu kan. Nah, terus teman-teman ada yang mandek lah, bingung nih harus bagaimana gitu cara. Ya udah, sok saya pengen ngobrol gitu sama anaknya. Saya mah hanya dengerin aja, dengerin gitu, dengerin si anak ngomong. Sapa dulu. Ya, bla pura-pura sok akrab gitu karena memang saya harus menggali dulu, saya harus tahu dulu gitu info tentang dia. Terus saya pura-pura akrab gitu. Padahal saya kebetulan memang bukan binaan bukan bimbingan saya, cuman penasaran pengen tahu lah si anak ini kan kakaknya dulu pernah oleh saya gitu ya. Ya udah ketika udah disapa, udah inilah 5 menit gitu ya, ngobrol pribadi bla 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 bla. Terus ya udah ke inti, dengerin aja, mendengarkan keluar sendiri aja ngoceh. Intinya mendengar. Dan yang paling sulit bagi seorang ibu atau seorang pendidik itu adalah apa? Mendengar. Dengar gitu, mendengar. Coba deh mama disuruh mendengar 15 menit aja, pengennya tuh pengen segera nyeplok gitu ngomong nasihat gitu. Nah, itu tahan. Ya, panutan konsistensi di sini adalah ketika kita ingin merubah seorang anak, memperbaiki perilaku seorang anak, tunjukkan dengan apa? Kita pun harus jadi teladan konsistensi gitu. Kalau misalnya ingin anak kita tidak megang gadget, ya otomatis kita juga sama, ya. Nggak boleh megang gadget ya, hanya bisa misalkan main game katakan hanya Sabtu Minggu, ya otomatis bapak ibunya juga sama seperti itu. Mengajarkan anak hemat, ya sama harus konsisten, hemat juga, jangan sampai kelihatan sama anak belanja wae di Shopee. Sebentar-sebentar masukin keranjang, sebentar masukin keranjang, ya. Ya anak juga akan melihat nggak konsisten. Kemudian teknologi itu masih wewenang orang tua. Ya, jadi jangan sampai kalah sama anak. Anak HP-nya sampai di password, WA di password, IG di password, gitu kan? Kemudian apalagi yang di password, Line di password, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya sama anak itu jangan kita dimanipulasi oleh anak. Gitu. Ya, kadang orang tua itu karena perasaan sayang, perasaan nggak tega, tanpa sadar dimanipulasi oleh anaknya. Nah, ini bahaya kalau udah sampai tahapan ini. Bagaimanapun teknologi itu wewenang orang tua. Kamu boleh pakai komputer, laptop, tapi harus di ruang tamu. Yuk kita sama-sama bareng-bareng. Kelihatan oleh bapak sama ibu. Lalu apalagi? Kita menjadi teladan. Menjadi teladan adalah salah satu langkah yang simpel. Langkah yang simpel untuk merubah perilaku anak kita. Nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak nasihat, nggak perlu banyak bagaimana, kasih teladan aja. Anak susah bangun, susah sholat subuh, bapak ibunya gitu yang segera bangun, sholat ke masjid, anak juga lama-lama akan melihat. Apalagi anak-anak sekarang mah jeli, ya kayak di sekolah aja gini. Ada tuh anak yang gini, ibu kenapa ya kok kita kalau misalnya terlambat masuk sekolah, kita teh disuruh berdiri, tunggu dulu gitu. Terus disuruh misalnya kadang-kadang tuh kalau hari Senin, anak-anak yang telat itu kita kumpulkan, lalu kita suruh ada yang bagian membersihkan taman, WC dan sebagainya. Kenapa tuh ibu-ibu bapak guru yang telat enggak? Gitu. Nah, anak-anak sekarang tuh berani begitu. Ya mereka sangat jeli dan memutarbalikkan keadaan. Wah, hati-hati sekali sama anak-anak kita. Ya, yang terakhir adalah, punten slide terakhir. Nah, berikan cinta tanpa syarat. Berikan cinta tanpa syarat artinya ketika ingin anak kita berubah menjadi berperilaku yang baik, ya, jangan sampai ada syaratnya. Kamu kalau punten ya, saya tuh kadang sering melihat bahkan teman-teman saya sendiri, kalau kamu misalnya bisa tamat 30 juz nanti Ramadan, nanti mama akan kasih, padahal dia belum melakukan sesuatu gitu. Kalau kamu nilainya rata-rata 90, nanti mama akan belikan HP misalnya. Kalau kamu bisa masuk sekolah negeri ini, nanti mama akan belikan motor gitu. Ya kalau saya ke anak jujur aja tidak pernah ada iming-iming begitu. Ketika dia belajar untuk berpuasa, yang saya utamakan dialog itu adalah kenapa sih kita mesti puasa. Nah itu dulu yang dimunculkan, ya. Oh puasa itu supaya bisa lebih empati terhadap orang-orang yang tidak punya di sekeliling kita dan sebagainya. Dan ketika di akhir dia sudah menuntaskan itu dengan baik, baru boleh kita pertimbangkan untuk memberikan dia reward sebagai bentuk penghargaan, tapi nggak menjanjikan di awal. Dan yang utama dari semua adalah bagaimana kita menjadikan rumah kita itu ada di mana-mana, ya di hati anak-anak kita, ya. Rumah sebagai tempat kembali,
sekolah sebagai tempat kembali, ya lingkungan itu sebagai tempat kembali gitu. Jadi anak-anak itu nggak akan merasa sungkan ketika dia butuh teman bicara, dia harus tahu. Dia tahu akan kemana dia bicara. Ya, jangan sampai anak kita teh di rumah, aku bingung Bu, aku mau bicara sama siapa. Mama aku kelihatannya pusing gitu kalau aku bicara ngomel malah, ntar aku dimarahin. Papa aku juga sibuk gitu. Terus kakak gimana? Kakak apalagi galak banget sama aku. Ya, jadilah orang yang care terhadap perubahan anak-anak di sekeliling kita, remaja-remaja kita, walaupun hanya menampakkan perilaku yang tidak biasa. Gitu. Kalau ibu-ibu sudah sampai pada tahap bisa melihat perubahan-perubahan sekecil itu, insya Allah ya anak-anak itu sudah menjadikan ibu-ibu semua yang ada di sini sebagai rumah tempat kembali. Bisa nggak melihat, oh ini anak kita yang semula misalnya ceria, kok kenapa dia tiba-tiba pendiam? Kok kenapa dia tiba-tiba misalnya yang semula kelihatannya begini kok jadi seperti ini gitu. Nah, itu berarti kita sudah siap untuk menjadikan diri kita sebagai rumah bagi mereka. Ya. Dan yang utama lagi adalah di luar semuanya itu ikhtiar yang sudah kita lakukan, jangan pernah kita lupakan doa. Kemanapun kita, walaupun istilahnya mengesalkan sekalipun, jangan pernah sekalipun dalam ucapan kita, apalagi sebagai seorang ibu ya, mengungkapkan hal-hal yang tidak baik yang bisa jadi doa untuk anak-anak kita. Sekecil apapun perubahan yang kita harap itu minta pertolongan pada Allah. Nah, itu mungkin ya. Mudah-mudahan ada saatnya mungkin ketika remaja anak kita belak-belok gitu ya, belak-belok dan sebagainya. Ada satu titik di mana mereka akan teringat dan doa kita dijawab oleh Allah saat itu dan Allah melunakkan hati-hati anak-anak. Ya terkait dengan perilaku seksual dan sebagainya dan bagaimanapun lah kondisinya, karena kalau terkait dengan tema ini luas sekali ya, perilaku seksual itu, aduh, saya tuh jujur kalau menceritakan itu sedih banget ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan materi sore ini ya, terkait juga dengan bagaimana pola asuh kita di rumah ya, atau di lingkungan kita atau di sekolah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya itu saja Bu Nuning. Tapi sebelumnya boleh saya share sebuah video ya. Video ini adalah video buatan saya sebetulnya dengan anak-anak. Syairnya yang ini mengingatkan apa ya? Selalu menanti kepulanganmu. Kita sebagai rumah. Kelak kau menjadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hati. Ya, aja Bu Nuning, ya mangga silakan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nuning. Ya. Saya tutup dulu ya Bu Nuning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Kalau dengar Bu Guru lagi berbicara kok nggak bosen-bosen ya. Pantesan muridnya di sekolah nggak bosen ya Bu, mintanya 3 jam. Iya, alhamdulillah sore ini untuk saya pribadi khususnya saya introspeksi diri ya Bu Hesti gitu ya. Jadi semoga paparan Bu Hesti tadi ya membuka ini ya kembali merefresh kita ya, mungkin sudah banyak ilmu parenting yang didapat gitu, tapi sekali lagi kalau praktek kadang dalam prakteknya itu tidak semudah ya yang kita kira, yang kita bayangkan gitu ya. Ya baik, untuk sesi selanjutnya kita akan ke tanya jawab ya atau sharing. Di sini alhamdulillah ada 18 ya ini partisipan. Silahkan yang mau open mic untuk langsung bertanya atau sharing kepada
Bu guru kita, Bu Hesti, Bu guru BK. Saya jadi berpikir semoga anak-anak remaja saya di sekolah punya guru BK kayak Bu Hesti gitu. Iya, silahkan Mangga. Ya, siapa ini yang mau bertanya, mau langsung atau mau chat? Silahkan aja ya. Langsung ya, Bun? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan sebelumnya yang mau nanya lagi di mobil. Bun, ini mau nanya untuk apa namanya, kan ini apa anak saya baru SMP ya, SMP kelas 1. Terus ya biasalah kalau misalnya usia 13 tahun. Nah, ini kan biasanya masa-masa perempuan ya, masa-masa puber gitu ya, remaja gitu. Dan apa namanya ya, biasa sekolahnya terpisah gitu antara laki-laki dan perempuan kayak gitu untuk apa pembelajarannya, kelasnya. Nah, tapi tetap aja ya karena pengaruh medsos gitu kan ya, tugas-tugas ternyata kita nggak bisa pungkiri tugas-tugas ya sekolah juga masih online ya, kadang-kadang suka menggunakan media HP gitu untuk memberikan tugasnya gitu kan guru-guru. Dan yang akhirnya saya tidak memberikan HP kepada anak gitu sampai sekarang. Jadi pakai HP saya gitu. Jadi beliau anak saya ini punya IG pun IG-nya di HP saya gitu, tapi dengan profil yang berbeda gitu. Nah, saya kadang-kadang suka ngecek kan gitu kan. Ternyata kalau misalnya saya perhatikan emang ada suka gitu ya, udah ada perasaan suka sama lawan jenis kayak gitu sama teman sekolahnya. Dan ternyata teman sekolahnya ini menanggapi gitu. Pernah saya sekali melihat gitu chat, ternyata katanya sih bilangnya cuman godain gitu sih, cuman godain. Ternyata katanya, itu bukan saya, itu tadi dipegang HP-nya sama teman saya gitu, yang cowoknya itu bilang gitu. Jadi si cowok ini bilang bukan apa namanya, bukan saya yang langsung gitu, tapi tadi HP dipegang sama teman saya, terus dia nyatain kayak gitulah gitu, baru pernyataan doang sih. Cuman saya agak khawatir juga kan ya, walaupun baru pernyataan gitu. Itu ya, tapi sebenarnya emang tidak bisa dipungkiri gitu ya untuk pergaulan anak laki-laki dan perempuan sekarang gitu. Nah, pas ketika saya mencoba untuk menasehati gitu, marah Bun. Si anak saya ini marah gitu kayaknya, "Ih, Umi cuma gitu doang aja, kok ini sih," maksudnya kayak ikut campur gitu maksudnya. Kok dibalas langsung balas gitu ya maksudnya. Jadi ketahuan saya balas kok kata-katanya nggak sopan gitu kan. Saya otomatis saya langsung berespon seperti itu. Kok nggak sopan sih gitu. Tapi pakai IG-nya dia gitu, profilnya dia. Ternyata kelihatan dan dia marah gitu. Si anak saya ini marah gitu. "Oh, Umi, ini sih," jadi langsung gitu. Nah, itu Bun gimana caranya mensiasati kepada atau memberikan masukan ya, sering saya dan abinya sering bilang gitu, pergaulan antara perempuan laki-laki bagaimana, terus pacaran dan hukum Islam itu seperti apa, kayak gitu. Dan juga bilang ketika ada respon teman yang seperti itu, wajar laki-laki dan perempuan. Cuman tetap aja maksudnya, mungkin ya gejolak remaja gitu ya, nggak pengen diatur atau gimana. Nah, itu baiknya gimana Bun gitu, misalnya bilang ke anak supaya dia nggak merasa tersinggung juga, nggak merasa juga, terus nggak marah juga, dan kita bisa dekat gitu sama si anak ini gitu, mendengar apa yang disampaikan sama orang tuanya gitu Bun. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Aulia ya, Bu ya? Iya Bun. Oh iya. Mangga Bu Nuning mau 2 pertanyaan dulu aja kali ya? Satu lagi mungkin ya biar ini. Oke. Mangga ada lagi yang mau ditanyakan? Yang di belakang Bunda Aulia, ada lagi yang mau open mic untuk langsung bertanya ke Bu Hesti. Ini mau mau ada titipan nih, pertanyaan dari grup ya. Silakan Bu Vivi. Ini Hesti nih, kemarin tuh kan ada kasus yang Ponorogo ya, permintaan dari banyak remaja di sana yang penangguhan, bukan penangguhan sih,
kayak undang-undang pernikahannya itu apa tuh, direvisi, bukan direvisi, secara usia dikurangin gitu. Kan kalau nggak salah sekarang yang boleh melakukan pernikahan itu usia 19 tahun ke atas ya. Ya. Itu remaja-remaja SMP, SMA di sana tuh minta kalau bisa apa sih istilahnya dikurangin gitu ya. Dipermudah lagi gitu usianya gitu, ditangguh di apa ya, lupa juga istilahnya. Seperti itu. Nah, itu gimana menurut Hesti tentang kasus itu? Kasus Terus Ponorogo ya. nah, terus gimana cara kita berbicara tentang hal yang berbau seksual ya kepada remaja gitu. Kalau Hesti kan mungkin lebih punya pengalaman karena guru ya di sekolah, mungkin juga pernah diskusi tentang hal itu kepada siswa. Mungkin itu sih pertanyaannya. Ya. Ya, makasih Bu Vivi. Saya coba jawab dulu ya, tapi nanti Mangga silakan kalau ada yang mempunyai masukan atau pengalaman, nggak apa-apa, kita sama-sama sharing. Saya juga sama-sama belajar gitu ya. Saya coba mulai dari pertanyaan Bu Vivi dulu, mungkinnya yang lebih ini dulu. Terkait dengan kasus Ponorogo gitu, dan utamanya bagaimana apa tadi berbicara terkait masalah seksual gitu ke anak-anak. Nah, ini yang paling mudah dulu lah bagi saya, yang pertanyaannya terakhir ya. Kalau di sekolah kami, Bu Vivi itu ada jadwal keputrian. Ya. Biasanya setiap Jumat ketika anak-anak putra itu sholat Jumat, kami melakukan keputrian. Jadi ada beberapa guru yang diamanahkan untuk mengisi keputrian. Nah, kalau saya biasanya menyempatkan untuk momen-momen itu adalah momen-momen yang spesial ya, artinya di hari-hari khusus ketika saya masuk kelas kan sulit ya ketika menjelaskan terkait masalah seksual gitu atau reproduksi kepada anak-anak gitu ya. Nah, itu kan harus dipisah. Nah, ini adalah salah satu cara sebetulnya yang paling mudah. Nah, biasanya kalau di momen keputrian itu selain materi-materi keagamaan, saya juga selipkan gitu. Masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan seksual gitu ya, reproduksi, bagaimana menjaga organ reproduksi, lalu juga menjaga diri dari pelecehan dan sebagainya. Itu anak-anak tuh responsif dan itu sangat terbuka. Kalau dalam kelas kecil, biasanya satu kelas tuh hanya ada 20 atau 30 anak gitu. Jadi sepertinya memang kalau untuk kelas-kelas atau sekolah-sekolah yang bercampur ya, laki-laki dengan perempuan, harus ada momen-momen khusus di mana di situ dibahas lah. Ada tema-tema khusus yang dimunculkan dan itu harus dipisahkan laki-laki dengan perempuan. Ya, contohnya aja kaitan bagaimana mandi junub itu tidak semua anak-anak paham. Bagaimana mereka menilai sebuah situasi, katakan ini situasi yang aman untuk mereka menyelamatkan diri dari sebuah pelecehan atau menghindarkan dari sebuah, itu juga momen yang memang harus kita munculkan gitu, Vi. Jadi kalau saya biasanya menggunakan momen-momen itu. Nah, kalau dalam layanan psikologi atau bimbingan konseling itu biasanya memang ada khusus ya. Ada khusus kaitan anak-anak konseling individu gitu. Tapi kalau misalnya temanya yang seksual yang rada umum gitu kan, nah itu biasanya terkait misalnya masalah percintaan gitu atau bagaimana merawat organ reproduksi itu bisa dalam bimbingan kelompok namanya ya, kita lakukan di ruang BK itu bisa. Jadi memfasilitasi berbagai macam sarana lah kalau saya di sekolah itu dengan tujuan ya pengkhususan itu, dan itu fleksibel aja sih sebetulnya gitu. Dan kalau Vivi kan di sekolah ya, sekolah bisa dilakukan kayaknya Vi harus ada sih Vi, kalau saran aku mah harus ada waktu-waktu khusus, apakah sebulan sekali ya atau 2 pekan sekali, itu tema-tema khusus keputrian tidak membahas hanya masalah keagamaan, tapi juga khusus terkait dengan hal-hal seperti ini, dan itu biasanya sharingnya akan lebih dalam. Tapi dari sana kita akan bisa menilai, oh si anak ini, kalau saya ya, kalau di sekolah itu, saya akan melihat tuh dari dinamika yang ada, saya lihat, oh si anak ini kayaknya butuh hal lebih gitu ya. Butuh hal lebih dalam artian dia kebutuhan ini bukan hanya sebatas masalah katakan merawat organ reproduksi. Ternyata misalnya dia pernah jadi korban, sepertinya arahannya dia penasaran gitu loh tentang bagaimana gitu ya perlindungan terhadap korban pelecehan dan sebagainya, ini bisa kita ajak lebih jauh untuk masuk ke dinamika di konseling individu. Jadi seperti itu, walau ya kalau di sekolah lain seperti apa. Nah, lalu terkait dengan kasus di Ponorogo itu,
Ini memang rada-rada rumit ya, karena memang secara undang-undang pernikahan itu ya sekarang dirubah jadi 19 tahun ke atas gitu. Cuman dengan banyaknya kasus kan kemarin itu banyak kejadian kasus, nggak tahu ya mungkin ini kasus yang dimaksud oleh Vivi ya, banyak kasus kehamilan di luar nikah, betul itu nggak Vi? Iya benar-benar. Kasus kehamilan di luar nikah yang di Ponorogo Budayanya itu ya. Maksudnya unsur budaya itu maksudnya banyak kalau di desa-desa usia 16 tahun Iya, kan itu betul, betul. sebenarnya wajar gitu. Bahkan gini, jangankan gini Vi, saya kan pernah ditempatkan ketika awal jadi pegawai negeri itu kan di daerah yang memang itu bisa dibilang terpencil lah ya. Dan rata-rata di sana usia pernikahan itu anak-anak bahkan usia 15 tahun, Vi. 15 tahun. Dan yang terjadi adalah pemuka agama di sana, kemudian juga bagian Disduk Capil lah mungkin ya, apa sih, desa gitu ya, desa itu bisa merubah KTP. jadi KTP si anak itu berubah jadi waktu itu 17 tahun minimal kan, udah lama sih kasusnya. Nah, cuma kalau saya sih melihatnya dari sisi kesiapan mental dan fisik si anak siap nggak? Artinya memang satu sisi mungkin dengan adanya percepatan penurunan usia nikah ya artinya 19 tahun itu mungkin terlalu tua ya untuk kasus-kasus yang menghindari jangan sampai terjadi perzinahan. Tapi di sisi lain juga permasalahannya yang muncul adalah apakah si anak ini siap secara mental dan psikis termasuk juga secara fisik untuk memasuki dunia pernikahan gitu. Kecuali ada percepatan ya. Ini memang masalah yang pertanyaan yang dari Vivi ini lumayan agak berat ya karena harus melibatkan banyak institusi. Artinya bukan saja dari pihak keluarga ya sekolah tapi juga institusi yang lain desa gitu ya PKK dan sebagainya. Karena kebanyakan anak-anak terutama ya yang di lingkungan-lingkungan seperti itu ada beberapa kondisi budaya tertentu yang memang ini bahkan kasarnya malu gitu kalau anaknya itu masih menjomblo di usia 17 tahun gitu. Ya, aku kurang tahu sih kalau itu di Ponorogo seperti apa, tapi yang pernah dihadapin itu seperti itu. Jadi kondisinya masyarakat di sana usia 16 tahun belum nikah tuh asa gimana gitu. Jadi banyak anak-anak remaja yang saat itu berpikir mereka mah nggak mau ngejomblo deh, malu dibilang jomblo. Bahkan dengan pacar yang model maaf seadanya, ya mereka yang penting dapat pacar, asal tidak jomblo itu udah luar biasa. Saya tuh suka negur murid-murid tuh, kamu apa yang kamu lihat dari si cowok ini? Mandi kayaknya jarang gitu ya, kelihatan banget gitu kusan. Sholat apalagi meren. Terus kan kamu tahu misalnya saya bilang anak itu kan jarang sekolah. Terus apa yang bikin kamu suka sama dia? Gitu. Jadi si anak-anak sekarang itu berpikir daripada jomblo, yang penting mereka punya pacar gitu. Nah kasus seperti ini kalau saya lihat memang harus dilihat dari berbagai sisi. Jadi jangan hanya faktor istilahnya untuk menghindari perzinahan ya udahlah usia pernikahan 19 tahun ke atas itu harusnya diinikan gitu karena berbeda kondisi ya mungkin ketika zaman Rasulullah Aisyah ya dengan usia 13 tahun tingkat kedewasannya dengan anak-anak sekarang tuh jauh gitu. Nah ini menjadi PR bersama artinya oke lah mungkin perundang-undangan bisa aja 19 tahun ke atas tapi dengan kesiapan masyarakat yang sudah siap gitu. Sudah siap, semuanya sudah istilahnya siap ya perangkat-perangkatnya untuk mencetak supaya generasi-generasi yang ada, remaja-remaja yang ada di usia 19 tahun sudah siap menjalani fungsi-fungsi itu. Gitu. Ya termasuk juga fungsi secara fisik ya, sehat secara fisik. Lihat aja kondisi ini aja, kondisi gizi anak-anak sekarang ya. Usia 19 tahun katakan, lihat kondisi anak-anak sekarang makanannya mecin-mecinan, pedas yang seperti itu ya. Yang tadi saya bilang, saya paparkan tadi kondisi gula darah anak-anak tinggi dan sebagainya. Secara kondisi fisik saja mereka tidak sehat gitu. Banyak anak-anak generasi kita yang tidak sehat. Nah, ini jadi satu PR besar lah untuk kita. Ya. Jadi kalau saya sih secara ini sebetulnya tidak terlalu sepakat ya untuk saat ini, kecuali itu menjadi sebuah PR bersama dan ada program yang memang serius dilakukan oleh pemerintah. Oke, kita sama-sama ke arah sana. Tapi kalau melihat kondisi yang ada sekarang, jujur aja agak hopeless sih kalau bisa berpikir oh iya istilahnya pernikahan anak
di bawah 19 tahun itu dianjurkan atau di-push untuk dilakukan gitu, walaupun satu sisi memang itu menghindarkan banyak terjadi pernikahan di luar nikah, kehamilan di luar nikah gitu. Artinya ini jadi PR program pemerintah ya. Di daerah itu, di tempat itu perlu pemfokusan bagaimana pemberdayaan keluarga, ketahanan keluarga itu ya. Dan itu harus melibatkan dari tingkat RW sampai tingkat pusat. Sekolah juga sama, sosialisasinya harus kuat. Nah itu sih, mungkin ada tambahan dulu nggak? Halo? Iya, cukup Hes, terima kasih. Soalnya ada Ya. yang mau nanya tuh kayaknya. Oh Tadi iya, yang nah itu pertama sih. juga belum dijawab ya. Ya, yang pertama ini pertanyaan dari Bunda Aulia ya. Kebetulan Bunda punya anak SMP kelas 1 dan kemudian sekarang sudah mulai sudah mulai suka dan mungkin sudah menjalin relasi lah dengan salah seorang temannya. Memang sebagai orang tua ya, kalau dalam posisi itu memang serba sulit ya, serba sulit artinya satu sisi kita nggak ingin terlalu keras terhadap anak, gitu, tapi juga kita kalau terlalu lembut terhadap anak juga susah gitu ya. Tapi yang kalau saya lihat anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang, kalau dari awal kita sudah memberikan tembok pembatas gitu, jangan, nggak boleh, gitu ya. Nanti aja gitu ya. Atau udah jentreng di awal, itu jujur aja anak-anak itu biasanya akan langsung mental. Nah, bahayanya lagi kalau seandainya anak-anak ini mencari pendapat ya atau masukan itu dari teman-temannya. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya. Anak-anak kita kemudian minta pendapat, konsultasi dengan teman-temannya ya secara kemampuan mereka menyelesaikan masalah mungkin tidak dewasa ya gitu. Nah, yang perlu kita lakukan memang gini sih, kalau saya dalam posisi ibu ya, Bunda Aulia, yang pastinya yang harus jadi PR Bunda sama suami adalah bagaimana memposisikan utamanya dulu ya, kita masuk ke dunianya dulu gitu. Ya bagaimanapun kalau di awal itu kita udah bilang itu pacaran nggak boleh dan itu anak-anak pasti akan langsung udahlah malas dia cerita gitu. Yang khawatir di belakang dia akan melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu. Karena kebanyakan orang tua gitu nggak tahu gitu anaknya di belakang kok anak saya perasaan baik-baik saja Bu Esti gitu ya. Beberapa waktu lalu saya sempat memanggil orang tua siswa, rokok anaknya itu, ya. Dan ayahnya itu sangat kaget ketika saya kasih informasi kalau anaknya itu merokok. Ayahnya bilang di rumah nggak pernah merokok, Bu. Anak saya itu rajin sholat ke masjid dan saya tuh imam masjid di rumah. Saya istilahnya ustadznya lah ya, ustadznya istri saya juga suka mengajarkan mengaji ibu-ibu di majelis taklim. Nggak mungkin anak saya merokok gitu. Nah, jadi yang saya lihat itu kadang-kadang orang tua sudah denial duluan. Dan dalam kondisi-kondisi seperti itu harus ibu lakukan mungkin ya harus menerima keadaan dulu, kondisi dulu. Oh iya, memang saat ini anak saya itu bukan sebuah hal yang sebetulnya salah gitu ya, sangat wajar gitu. Anak merasakan dia mulai suka ke lawan jenis itu yang harus kita terima dulu. Nggak panik dulu, oke. Nah lalu mulai itu ajak bicara dan sebagainya ya. Mungkin dalam konteks ini memang anak pasti nggak akan nyaman, Bu. Nggak akan nyaman dengan orang tua gitu. Tapi ya gimana caranya ya sebisa mungkin setidak enak pun gitu ya, apapun yang tidak enak ya bagi kita, terima aja dulu. Anak mau bicara apa tentang temannya gitu, teman laki-lakinya kita terima, kita dengarkan dulu. Nah, kemudian ada saatnya nanti kita menarik pelan-pelan. Jadi memang kalau untuk remaja ini nggak bisa langsung to the point, enggak ya, kita harus ada tarik ulur, ada kalanya oh kita tuh ngulur, kita yang ngulur tali, ada kalanya kita tegas gitu. Ke anak-anak di sekolah saya juga begitu. Ya, jadi ada saatnya anak-anak tuh cerita panjang lebar. Kayak kemarin, Ibu saya merasa kok gini ya, kenapa saya nggak bisa move on dari pacar saya? Saya lihat sih anaknya tergantung. Terus saya bilang, ya selama ini kamu sebegitu bucinnya sama pacar kamu, saya tanya, kamu hafal nggak hari ulang tahun mama kamu? Dia senyum-senyum gitu ya, nggak tahu katanya. Tuh anak-anak sekarang kayak begitu, jadi hafal ya, hafal ulang tahun orang yang dia suka, anniversary-nya kapan jadinya, tapi dia nggak hafal ulta orang tuanya. Nah, jadi memang untuk anak-anak remaja, kita nggak bisa di awal, terutama pendekatan awal, kita udah langsung
membuat tembok-tembok itu. Sudah mah pasti anak itu pasti akan janggal ketika berbicara dengan anak. Tapi bagaimana caranya Bunda Aulia bisa membuat anak Bunda gitu ya, remaja Bunda itu untuk menjadikan Bunda itu sebagai tempat cerita apapun, tempat kembali. Jadi ketika ada masalah, ada hal gembira, ada hal apapun, satu-satunya orang atau satu-satunya tempat yang dia itu harus cerita pertama kali ya Bunda dulu gitu. Nah ini jadi PR lah. Ya Bunda lah paling tahu ya seperti apa anak Bunda gitu. Nah saya di rumah ke anak saya juga begitu. Jadi sekesal apapun dia, walaupun gitu hal yang membetekkan bagi saya gitu ya, atau kamu dalam hati saya, kenapa sih anak saya teh hal sepele kayak gini aja diceritain. Tapi udah terima aja dulu dan ekspresi kita gitu. Hati-hati dengan ekspresi. Ya. Ekspresi kita harus memperlihatkan kalau kita itu memang mendengar dia bicara. Ya, jadi jangan sampai ada yang mendistrak dia yang padanya adalah nggak mood deh ngomong. Walaupun dia nggak ngomong gitu, dia akhirnya malas bicara, itu berarti ada yang mendistrak. Jadi saya di rumah itu kadang jujur aja, kadang capek jujur ya. Si anak pasti pulang nih ngobrol curhat lagi. Teman kuliahnya gini, teman sekolahnya gini, gitu ya. Tapi udah terima dulu dengan muka yang gitu ya. Walaupun kita capek, lelah, walaupun kita bete, kenapa sih hal kayak gini ceritain. Itu Bu. Insya Allah itu kalau ibu sudah menemukan titik itu ya, anak itu bisa nyaman cerita dengan ibu, hal apapun dia ceritakan, hal yang nyaman, tidak nyaman, ataupun yang menyebalkan sekalipun, ibu bisa nerima itu, ibu akan gampang menarik ulur ada kalanya ibu harus tegas, ada kalanya ibu harus lunak gitu, karena ibu akan bisa menemukan kunci itu. Itu sih kalau yang saya rasa ya kayak begitu. Intinya itu. Maka mungkin Vivi ada tambahan dulu, Vi, atau yang lain ibu-ibu? Atau Teh Nuning, Mbak Nuning masih ada, Ibu Nuning? Bunda Aulia gimana? Sudah Iya, terjawab Bun. pertanyaan? Iya, terima kasih sudah terjawab. Cuman mungkin agak yang jadi PR itu yang ini ya, maksudnya supaya dia mau ceritanya ini. Ya, Itu itu sih. memang itu yang hal yang paling sulit, Bu. Intinya kalau saya sih merasa ya, intinya anak-anak itu percaya sama kita dan mereka merasa nyaman bicara dengan kita. Nah, ini perlu kesabaran luar biasa dari diri kitanya. Seperti tadi saya bilang, anak itu sangat peka loh. Ketika mereka punya masalah lalu cerita, kita nggak mendengarkan dengan sepenuh hati, mereka peka. Walaupun kita mendengar, tapi dari bahasa tubuh kita mereka melihat, dari sikap kita, ya. Nah itu yang akan membuat nanti mereka akan datang lagi nggak sama kita. Nah ini jadi PR ibu-ibu yang ada di sini semua ya. Kalau saya pikir itu yang paling utama. Nah kalau sudah kepegang kuncinya itu, ya seberat apapun kondisi anak, ya insya Allah mereka akan bisa dikondisikan oleh kita, dikendalikan dalam arti positif oleh kita. Tuh, dan memang sulitnya itu mendengar itu. Karena kita kalau anak cerita, apalagi mungkin anak kita lebih dari satu ya, barijang dia ganggu sama adiknya gitu ya, atau kita sambil pegang HP atau terdistrak, kita merasa belum apa-apa, udah nyelang, nggak sabar gitu ya, nggak sabar untuk menyelang dia bicara, walaupun kita nggak bicara, tapi gitu ya, udah terpaksa ekspresi kita udah kebaca oleh anak tuh, anak udah males duluan gitu, nggak mau cerita lagi. Nah itu. Dan bahayanya kalau anak kita sampai cerita ke orang lain, apalagi ke teman sebayanya yang belum tentu mereka punya kedewasaan berpikir. Nah itu aja sih Bu. Seperti itu. Tantangannya itu. Gitu. Ya Mbak Nuning. Ya, terima kasih jawabannya Bu Hesti ya. Iya. Banyak sekali. Jadi berarti intinya saya biarin aja dulu ya Bun ya. Misalnya tunggu sampai dia cerita. Pokoknya gitu, jangan ada kata menyerah. Intinya itu. Bagaimana caranya kita bisa jadi yang pertama dan utama ketika anak cerita. Kalau itu udah ketemu kuncinya, anak tuh mau dikendalikan kayak gimana tuh gampang. Ya sama kayak sebagai kita seorang pendidik juga sama. Gimana caranya si anak bisa percaya ke kita, bisa nyaman bicara ke kita, mau kayak gimana pun mereka tuh gampang dikendalikan. Kayak layangan itu, ya kamu nanti gini. Beneran, itu kuncinya itu. Sebetulnya itu. Yang pertama jangan ada penolakan ya Bu ya. Iya, baik. Penolakan dan ini pokoknya kita jaga ekspresi wajah, nada bicara itu penting, jangan dianggap sepele. Gitu. Bagaimana kita memfokuskan semua usaha kita, hati kita, ya, pikiran kita, mata kita, bahasa tubuh kita ke anak walaupun hanya 10 menit, 15 menit.
Ya, dan itu nggak mudah, dan itu nggak mudah aslinya. Ya kadang kan kalau misalnya saya sebagai seorang konselor ya Bu ya di sekolah, tidak boleh sama sekali ketika kita ada anak curhat gitu, kita main HP itu nggak boleh gitu. Nggak boleh itu, etikanya nggak boleh sambil megang HP, itu enggak. Atau sambil mencatat gitu ya, enggak. Harus benar, dan makanya melelahkan menjadi seorang konselor itu. Ya Bu Vivi ya, menjadi seorang konselor itu melelahkan. Karena apa? Input apa ya? Banyaknya input yang kita dapat itu tergantung pada respon kita menyikapi sesuatu. Termasuk juga ke anak. Kalau kita mau dapat input yang banyak dari anak, curahkanlah waktu kita, benar hati kita, pikiran kita, bahasa tubuh kita yang untuk anak. Dan itu nggak perlu banyak waktu. 15 menit aja bukan perbuatan yang mudah untuk kita mendengar. Serius. Capek loh, saya kalau udah pulang sekolah, lemes. Karena apa? Seharian bayangkan dari jam 7 sampai jam 2 siang, itu biasanya ya. Siang istirahat siang, istirahat itu anak-anak tuh udah, Bu bisa bicara, Bu bisa bicara gitu ya. Jadi mereka tuh udah, aduh itu kenapa perlu energi besar untuk mendengarkan. Dan anak-anak kita itu kehilangan rumah yang bisa seperti itu. Nah kita yang harus mengambil itu semua. Nah ini tantangan buat para orang tua di rumah. Beneran deh, itu kuncinya cuma cukup itu sebetulnya Bu Aulia. Ya. Kita cukup 15 menit aja waktu kita ya untuk benar-benar sepenuh hati kita konsentrasi, fokus pikiran kita untuk mendengarkan anak. Anak akan mudah kita kendalikan. Aslinya sok cabian mangga. Itu Baik, Bu Bun, Nuning. terima kasih. Iya, baik Bun, terima kasih masukannya. Ya. Ya Bu Nuning ada lagi mungkin ya. Silakan ibu-ibu di sana, ada lagi yang mau dicurhatkan ke Bu Hesti. Saya pernah mengalami nih Bu Hesti, Ya. dapat foto gitu, foto anak lagi dengan lawan jenis gitu. Ya, saya berusaha bertenang-tenang diri, tapi saya kasih kesempatan dia untuk menjelaskan gitu ya. Tapi alhamdulillah yang anak yang ini nih mau gitu dengan model saya yang saya kira saya salah langkah gitu ya. Saya sempat, kenapa ini Mas gitu. Di WA sih, di WA. Jadi dia pas saya nerimanya pas dia lagi nggak di rumah, gitu, langsung saya tanya. Alhamdulillah dia malah minta, Umi aku mau jelasin deh, biar Umi gak salah paham sama aku. Gitu. Alhamdulillah dia mau gitu menjelaskan, dan ketika dia mau curhat itu, alhamdulillah saya pas sadar saya harus meluangkan waktu untuk dia gitu, dan saya ya alhamdulillah ya dia ternyata tidak seperti yang saya kira gitu. Jadi memang kadang-kadang apa yang kita terima informasi itu harus kita cross check langsung ke anaknya ya. Dan alhamdulillah pas kita ada waktu gitu bisa ya itulah klop gitu, dan ya semua sih ya memang kita ikhtiar kemudian bertawakal ya Bu ya. Doanya seorang ibu itu kan memang insya Allah diijabah ya sama Allah ya, didengarkan oleh Allah gitu ya. Senjata kita sebagai orang tua nih, saya bicaranya sebagai orang tua ya, kalau Bu Hesti kan sebagai guru ya bagi anak-anak muridnya. Itu senjata pamungkas kita lah. Misalnya ya, kalau misalnya ada kasus yang kita tidak bisa selesaikan dengan dialog gitu ya. Sudah misalnya, tapi tetap harus mencoba ya Bu Hesti ya. Harus mencoba gitu ya, sambil kita berserah semoga Allah bukakan hati anak kita gitu ya, seperti itu, dan tunjukkan jalannya yang benar gitu ya. Ya maaf, ada lagi yang di belakang yang mau bertanya atau menyampaikan pengalamannya kepada Bu Hesti. Sudah 17.38 ya, dari yang kita rencanakan sampai 17.30. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya tadi yang Bu Nuning itu betul ya. Mungkin juga gini, kadang-kadang karakter anak juga pengaruh ya Bu Nuning ya. Pertama mungkin ada karakter anak itu yang ekstrovert ya. Jadi anak-anak ekstrovert itu nggak perlu kita gali-gali, dia akan keluar dengan sendirinya. Nah itu jadi memang berbeda memang pendekatan anak-anak. Tapi biasanya karakter anak introvert itu apalagi
dia memang berada di posisi masalah yang memang kita tanyakan itu biasanya cenderung menutupi ya. Yang kadang ya baguslah alhamdulillah kalau misalnya anak Bu Nuning seperti itu ya. Dan sekarang itu yang jadi kendala yang tantangan utama para emak-emak ini adalah kebanyakan anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki itu hati-hati, mereka terkadang menyimpan stres, menyimpan masalah itu kayak bom waktu. Ya kelihatan tidak ada masalah tapi tiba-tiba buar gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai perubahan sekecil apapun yang ada di anak-anak kita. Nah, kondisi kayak Bu Nuning tadi ketika mentok betul ya, ketika ada masalah yang kita mentok, saya selalu jujur ya, ketika saya menghadapi masalah-masalah sulit, contoh gini, saya tuh bingung ya, ini kondisi misalnya ini sudah sangat fatal gitu, tapi saya nggak punya solusi gitu harus seperti apa. Saya minta sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Semoga saya tuh sayang sama anak ini, ya Allah tidak ada kebencian apa-apa, berikan jalan terbaik. Itu pasti ada jalan yang Allah kasih gitu. Makanya dalam kondisi-kondisi yang apapun ya, kalau saya sih menangani masalah anak-anak itu saya selalu minta ya Allah bantu saya menyelesaikan, melembutkan hati anak ini, bantu saya kalau memang dia baik di sekolah ini, permudah saya untuk mendidiknya, permudah kami mendidiknya, jadi gitu. Jadi jangan pernah kita melupakan Allah dalam setiap proses pendidikan untuk anak-anak kita. Itu mungkin ya, Bu Nuni. Udah jam 17.40 ya. Enggak, ada lagi? Ya, punten Bu Hesti, putra-putri ini ada berapa orang? Saya sebetulnya harusnya anak 4, Bu. Cuman yang ada 1. Nah, anak 1 ini istilahnya anak ketiga ya, yang ya pokoknya saya karena setiap hamil itu selalu keguguran gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin virus tokso kemungkinan karena adik saya juga kena tokso. Nah, anak 1 ini tantangannya lebih berat gitu. Jadi memang anak saya itu ya apa-apa dengan saya. Mau dia istilahnya bahagianya di luar, sedihnya di luar, marahnya di luar itu pasti baliknya ke saya. Makanya saya memposisikan diri harus tough gitu. Nah, ibu-ibu semua juga kayaknya harus seperti itu. Artinya kita tuh jadi tempat kembali anak. Meskipun hati kita aduh capek nih. Kita juga apalagi misalnya bekerja ya, udah capek dengan masalah ini. Pasti ntar anak curhat nih masalah ini bla bla. Tapi muka kita harus gitu ya tetap membawakan bahwa kita tuh antusias mendengarkan dia dan sebagainya. Karena kalau anak bercerita, tahu aja. Kayak misalnya saya sedetik aja nih megang HP, pegang saya taruh lagi, ini udah males. Jadi memang bahasa tubuh itu sangat pengaruh. Gitu. Itu yang saya rasa. Dan anak 1 itu tantangannya juga, kita tuh ada rasa nggak tega itu ya. Tapi alhamdulillah suami saya tuh selalu ngingetin nggak boleh begitu, nggak boleh seperti itu. Jadi memang fungsi suami juga harus selalu mengingatkan lah dalam hal ini. Gitu. Masya Allah ya. Ini anaknya yang di Unpad ini ya Bu ya? Ya di Unpad. Iya. Saya bisa gabung nih Bu, gabung ibu emak-emak yang anaknya di Unpad. Anak saya di Unpad juga. Oh gitu. Angkatan berapa? Ini tahun ke-3 di sastra Arab. Di sastra Arab tahun ke-3. Oh udah mau ini ya. Iya, aku mudah-mudahan bisa satu saat silaturahmi sama Bu Nuni. Insya Allah. Ini silaturahmi lewat Zoom. Iya, mohon. Iya, ya, mungkin ini Bu kata penutup dari Bu Hesti untuk sore ini. Silakan. Jadilah rumah, ya. Dimanapun kita, apapun profesi kita, jadilah rumah. Ya, terutama ya untuk anak-anak kita juga dan untuk anak-anak generasi kita. Karena bagaimanapun anak-anak kita akan hidup dengan generasi yang ada sekarang. Ya mudah-mudahan Allah menyelamatkanlah anak-anak kita dan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang selamat gitu ya. Kalau lihat kondisi sekarang, Masya Allah. Pokoknya intinya kalau saya berprinsip dimanapun saya berada, jadilah rumah. Aja Bu Nuning. Ya, Masya Allah. Jazakillah khairan kasir ilmunya ya, pengalamannya Bu Hesti. Banyak sekali yang kita dapat sore ini ya. Ibu-ibu yang ada di sini, alhamdulillah ya, sore ini ibu-ibu adalah ibu-ibu yang terpilih mendengarkan sharing pengalaman dari Bu Hesti, banyak dapat ilmu, dapat pengingat ya. Semoga tinggal prakteknya ya kita ya. Memang harus ada yang mengingatkan ya. Semoga wadah kita ini ya, Hikari Parenting School, semoga dapat menjadi wadah pengingat ya untuk kita semua gitu ya, untuk merefresh ya apa yang kita jalani hari-hari ke depan gitu ya. Semoga bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Barakallah Bu Hesti ya, berkah untuk semua ilmunya, sharingnya, pengalamannya ya. Semoga
hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bu Hesti. Semoga dengan kebaikan yang banyak ya. Jazakumullah khairan kasir untuk semuanya yang sudah hadir di webinar sore ini. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan bertemu lagi ya di tema yang lain lagi insya Allah ya. Kita tutup pertemuan sore ini dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari saya selaku pembawa acara sore ini. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber Bu Hesti dan terima kasih untuk semua peserta webinar sore ini. Saya tutup webinar sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Bu Nuni. Sami-sami Ibu.